Karena itu ada panggilan terakhir untuk menderita. Tuhan itu baik ya. Oke, kamu tidak mau dengar, tapi aku ini karena kasih, aku pakai cambuk. Yaitu setelah rapture buah sulung gereja. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Kami hamba-hamba Tuhan. Kata Tuhan, kita ini hamba Tuhan ditetapkan menjadi penjaga jiwa. Jadi kalau ada hamba Tuhan gak hati-hati, bahkan merusak jiwanya sendiri, dia bukan penjaga jiwa. Tapi betapa pentingnya menjaga jiwa orang lain yang belum selamat, apalagi yang setengah-setengah, supaya mereka ini betul-betul jangan sampai celaka. Nah, hari ini kita telah bicara beberapa bagian, yaitu setelah rapture. Yang saya maksudkan di sini bukan rapture nanti akhir, tapi rapture yang pertama, rapture buah sulung. Jadi Allah itu akan mengambil lebih dulu orang-orang yang sudah matang, sisanya yang belum matang harus dimatangkan lewat api, lewat pemanasan, ya sama seperti pisang yang kalau dipotong dari pohon pisang, lalu sisir 1, 2, 3, mungkin 4 sudah diambil, walaupun sisir pertama sudah kuning, 2, 3, 4 belum kuning, tapi sebentar, besok secara alamiah langsung bisa kuning. Tapi yang sisa itu nggak bisa lama-lama, maka perlu dipaksa dimasukkan kotak peti yang dikasih karbit, lalu supaya cepat matang. Jadi dipaksa matang. Nah, ada anak-anak Tuhan yang sifatnya begitu. Yang tidak rela mematangkan diri dan harus dipaksa matang. Saudaraku, sebagai penjaga jiwa, hari ini saya mau bicara, setelah rapture buah sulung, maka zaman anugerah gereja itu akan berakhir. Dan ini sudah mendekati, kita melihat tanda-tanda ini, wih, sudah dekat, ya. Jadi nanti saudara itu harus mengalami bukan anugerah lagi, tapi memang ada kesempatan, tapi kesempatan yang kedua. Biasanya kalau saudara masuk universitas, yang diterima pertama tanpa bayar, bahkan kadang-kadang
diberi beasiswa, itu orang-orang yang pandai. Tapi kedua, ketiga, wow, ada harga yang sangat mahal. Begitu juga kita. Ya, karena itu sebelum hal itu terjadi, kami sebagai hamba Tuhansku memberitahu dengan firman Tuhan, firman anugerah, ya, supaya jemaat Tuhan itu siap-siaplah. Saya tuliskan panggilan terakhir. Kalau saudara naik pesawat, tahulah, ya, sudah dipanggil, pesawat akan berangkat, lalu ada calling terakhir, this is the last call, kan begitu, ya. Jadi kalau enggak mau masuk, ya ditinggal, ya. Nah, jadi Tuhan memberikan kita itu last chance. Ya, satu kesempatan terakhir. Apa? Zaman gereja, zaman anugerahnya itu akan berhenti. Ini kita mesti tahu. Kenapa, Sku? Karena ada orang-orang yang sudah memenuhi syarat masuk quorum jumlah awal yang memang Tuhan sudah desain sekian. Ya. Kursi dipenuhi, oke, berangkat dulu. Kan begitu. Nanti yang berikut, ya bisa berangkat. Tapi kloter yang berikut. Siapa yang bisa berangkat dulu? Orang yang mempunyai ketaatan total. Nah, Tuhan itu memberi anugerah. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kepada kamu diberikan dua anugerah, yaitu anugerah percaya dan anugerah penderitaan. Nah, banyak orang tidak mau yang ini, anugerah penderitaan. Kenapa? Ini anugerah penderitaan yang tidak harus. Perhatikan kenapa Alkitab menulis penderitaan yang tidak harus. Artinya engkau ini sebetulnya sudah benar. Jadi ya mestinya betulan, tidak perlu menderita. Tapi justru disinilah Tuhan minta itu, kita ini benar, tapi ada penderitaan yang tidak harus ditanggung. Nah, ini berarti terserah mau nanggung apa enggak gitu. Ya. Jadi anugerah penderitaan yang tidak harus ditanggung itu karena orang mau taat total kepada Tuhan. Itu kesempatan terakhir, baik bagi Israel maupun bukan Israel, supaya menjadi anggota gereja. Nah, nanti kalau kita melihat bangsa Israel secara total tidak masuk gereja. Memang ada pribadi-pribadi yang masuk gereja seperti Rasul Paulus, ya yang lain-lain pasti masuk gereja. Tapi sebagai bangsa keseluruhan tidak. Dan mereka ini wajib masuk sengsara. Ya. Jadi kalau kita mau taat total, kita tanpa wajib masuk sengsara. Karena apa? Karena mengalami rapture lebih dulu. Buah sulung gereja. Nah, coba perhatikan. Ini praktek ya sekarang. Jadi kalau saudara sekarang mau mengalami penderitaan yang tidak harus ditanggung semacam ini. Jadi tidak perlu nanti harus menanggung nanti. Tapi sekarang kapan? Waktu engkau menjadi pegawai. Kadang-kadang engkau ini betul, tapi dimarahi sama bosmu. Ya kadang-kadang dimaki, dimarahi, engkau diem aja. Karena engkau, ya gimana? Saya pegawai dan saya mau tetap di sini, cukup baik Tuanku. Tapi kali ini marah, ya sudahlah, saya diem aja. Nah ini kan sebetulnya penderitaan yang tidak harus. Betul enggak? Coba dibacakan 1 Petrus 2 ayat 18-21.
Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Iya, Allah, perhatikan. Karena sadar akan kehendak Allah. Ini kuncinya. Terus. menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti Ya, jejaknya. kita menjadi pengikut Yesus katanya. Kita kan mesti mengikuti praktek atau gaya hidup Yesus. Jadi gaya hidup Yesus itu, yaitu dia datang ke dunia, dia tidak salah, dia malah berbuat baik, malah dipukuli, malah diludahi, malah dibunuh. Kenapa dia mau? Dia memberikan teladan. Dikatakan di sini karena sadar akan kehendak Allah. Jadi seorang hamba kalau dia dimaki sama bosnya, lalu dia berkata, kamu hamba Tuhan, apalagi kamu Kristen, lalu maki-maki balik. Kata Tuhan apa? Salah enggak? Salah. Kenapa? Karena kehendak Allah berkata apa? Jangan balas maki dengan maki. Titik. Kamu jangan bantah. Loh, bosku yang salah. Iya betul. Tapi bosmu salah, kamu kok ikut salah. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kalau begitu jadi orang Kristen susah enggak? Susah. Susah tapi benar. Benar karena sadar akan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Menerima anugerah. Ini anugerah namanya. Anugerah penderitaan. Jadi bukan tiap orang Tuhan kasih. Karena itu sudah lihat ada orang yang dikasih penderitaan yang lebih. Kenapa? Karena dia kuat. Kenapa? Karena Tuhan tahu supaya dia makin imun. Makin kuat. Saya pun pernah begitu, ya. Saya menderita secara batin itu bukan main. Secara batin saya waktu itu sudah mau, ya ada suara kata, keluar aja lah dari sinode ini. Kok begitu? Nah, itu ada suara mengajak. Ya, nanti saudara boleh tanya sama Pak Andrianus. Ya, dan juga Pak Kando yang saya diapakan gitu loh. Dan waktu itu ada suara batin, keluar aja. Tapi ada suara dari Tuhan, diam. Nah itu sadar akan kehendak Allah. Saya sadar akan kehendak Allah. Saya nggak boleh marah, ya sampai berbuat salah. Boleh marah tapi jangan berbuat salah, kan begitu. Ya, kata Tuhan, sebab apa ujiannya kalau kamu harus menanggung pukulan karena berbuat dosa. Tapi coba kita perhatikan kata-kata yang huruf putih ini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Loh, berbuat baik kok harus menderita? Kan tidak cocok. Iya. Kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Maka itu adalah anugerah Allah. Saya kasih kurung karena bahasa Indonesia ini kasih karunia pada Allah. Itu kok pada Allah? Ini pada kita, bukan pada Allah. Ya. Jadi ini anugerah. Kenapa? Kamu ngikuti jejak Yesus. Nah ini yang banyak orang gak mau. Saya benar kok. Kenapa saya mesti ngalah?
Ngapain? Kalau Yesus berkata begitu, saya yang benar, masa saya mesti ngalah? Sampai nggak benar orang Farisi ini. Ya sudahlah, celaka kita. Ini tidak gampang. Ini saudara mesti belajar yang namanya mengerti apa itu pikul salib. Ya, karena itu pilih mana? Saya beri pertanyaan. Saudara pilih mana? Anugerah penderitaan yang tidak harus ditanggung, atau yang di bawah anugerah penderitaan yang harus ditanggung. Nah ini kita pilih. Jadi ada anugerah yang tidak harus ditanggung. Ya. Dan karena apa? Karena kita taat. Sebelum rapture yang pertama, kita mau taat walaupun menderita. Ya sekarang. Kenapa? Yaitu tadi, karena mau menurut firman. Itu namanya cinta kepada Tuhan. Karena hukum Tuhan begini, kalau kamu mengasihi aku, turutlah perkataanku. Kalau kamu dimaki, kamu jangan balas maki. Ya. Kalau kamu dipersalahkan, kamu ampuni. Loh, kok mesti ngampuni orang yang salah? Aku nggak mau. Nah itulah. Kadang-kadang pikiran kita itu loh yang menjadi kendala. Kita ini tidak mau menderita karena Yesus. Karena firman. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8. Oleh karena engkaulah aku menderita seperti domba yang harus disembelih. Karena Tuhan. Ini baru menjadi orang Kristen yang namanya pengikut Yesus. Ya, saudaraku. Jadi menderita karena firman. Bukan karena yang lain. Saya mau menderita karena firman Tuhan mengatakan itu. Saya harus tunduk. Saya nggak boleh bantah. Nah, ini pilihan. Saudara nggak bisa diajar oleh orang itu. Kalau saudara nggak mau pilih sendiri, nggak bisa. Ya. Atau saudara milih anugerah penderitaan yang harus ditanggung. Kapan? Setelah rapture. Setelah rapture buah sulung, banyak orang Kristen yang ngaku ke gereja, itu akan masuk masa sengsara. Itu pasti. Coba bacakan 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya, kamu layak. Jadi kata Tuhan, oke. Kamu oke masuk kerajaanku. Kenapa? Kamu yang sekarang. Ini bahasa Indonesia ada tambahan sekarang ya. Kenapa ditambah sekarang? Karena kata yang terakhir ini ditulis dalam bentuk present tense. Kalau dalam bahasa Inggris juga ada. Tapi sebenarnya memang begitu. Sekarang ya, kalau kamu mau menderita sekarang. Ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini, anugerah penderitaan yang tidak harus ditanggung. Ini kan kebodohan. Betul nggak sih? Bodoh kamu. Oh, kamu benar kok, dipersalahkan diam aja. Ya bantah ya bosmu, makilah bosmu. Makanya waktu Tuhan Yesus ditampar, dimaki, dikata-katain, dia diam. Dia Allah loh. Dia bisa balas. Ya. Jadi orang menganggap apa? Bodoh. Memang, pilihan itu kadang-kadang kita bodoh, istimewa. Ini praktek yang sukar, ya. Tidak perlu dibacakan, tapi Ibrani 10 ayat 34 mengatakan,
Kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan. Penderitaan sebagai, ya, bukan benar-benar sebagai orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, waduh. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Loh, aneh lagi. Harta dirampas kok sukacita. Coba saudara pikir, ini Tuhan ngajar ini apa toh ya? Kok sukare tidak sukar? Kalau saudara ingat Yesus. Tidak sukar kalau engkau ingat Yesus. Yesus lebih menderita. Dia Allah yang mau diludahi, yang mau direndahkan begitu rupa. Dia diam. Sudah nggak sukar kalau engkau melihat Yesus. Karena itu mari, kenapa, orang bisa tahan? Ayat ini berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik. Nah itu, hartanya di dunia dirampas, tapi dia percaya justru karena itu nanti aku akan diganti di sorga. Nah nanti apa yang sudah percaya itu, sudah akan peroleh. Saya kata Tuhan, apa yang kamu imani, kamu akan peroleh. Wow, tidak mudah pengajaran ini. Ini pengajaran salibnya. Karena itu kalau harta dirampas bersukacita, ya wis lah. Saudaraku, saya kadang-kadang dibully, cerita yang negatif. Ya, saya berkata, sudahlah. Nanti Tuhan, nanti jadi hakim. Itu yang saya katakan dalam batin. Saya ini sudah mengalami banyak hal-hal yang sangat-sangat sebetulnya mendegradasi saya. Tapi saya berkata, Tuhan, saya nunggu keputusan Tuhan saja. Ya, karena itu orang-orang begini kadang-kadang dikatakan bodoh. Seperti 1 Korintus 1 ayat 21 ya. Paulus berkata, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Ya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh apa? Kebodohan pemberitaan Injil. Jadi kadang-kadang berita Injil itu tidak masuk akal, bodoh. Banyak orang dunia tidak mau percaya bahwa Yesus itu Allah yang mau jadi manusia. Mana ada Allah kok mau jadi manusia lalu disalib, lalu diludahi, gak bisa terima, gak bisa masuk akal ini. Tapi Tuhan justru cari yang begitu. Itu namanya kualitas. Nah kalau saudara hanya berbuat baik sama orang baik, kata Tuhan ya semua orang bisa. Ya. Karena itu ingat, ini yang pentingnya. Semua dalam ilmu itu sudah tahu kalau membuat chart, ya skema, itu ada ya garis vertikal, ada garis horizontal. Selalu kan begitu. Ekonomi sama, lalu temperatur juga sama. Kalau mau meneliti itu kan begitu. Kita juga mengadakan itu timing ya. Kebaktian pertama berapa orang, kebaktian kedua. Nah ini kan time gitu. Jadi itu biasanya horizontal. T, time. Tapi yang lain itu vertikal. Untungnya berapa, itu vertikal. Ingat, salah satu yaitu waktu. Allah itu penentu waktu. Jadi Tuhan itu punya time, waktu. Ini harus kita sadar, sebab karena itu saya suka memberikan gambar-gambar, ya skema supaya kita ini tahu kita ini posisinya di mana gitu. Ini time-nya sudah di mana ini. Nah, kalau kita baca kitab Daniel,
Daniel itu seorang nabi yang dahsyat. Dia itu memberitahu apa yang akan datang, negara-negara yang akan muncul setelah zamannya. Ya, dia kasih tahu setelah zamannya itu Babylon. Setelah Babylon nanti akan muncul Persia, nanti muncul Greka, nanti muncul Roma, nanti muncul Antikris, nanti muncul kerajaan Tuhan Yesus. Wow. Jadi bangsa pilihan saja itu diberi timing. Nah, kita ini bukan bangsa pilihan, bangsa anugerah. Kita dikasih kesempatan. Ya. Kalau yang pilihan saja dikasih timing, apalagi kita gitu. Ya. Coba kita bacakan Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Kenapa Tuhan itu memberikan time? Karena Tuhan itu mau mendidik orang. Kalau tidak dikasih waktu, itu seenaknya, ya, semaunya. Karena itu 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Bagi siapa? Bangsamu, Israel. Kotamu, siapa? Yerusalem. Untuk apa, Untuk melenyapkan yang buruk-buruk. Dan Daniel ini hidup waktu orang Israel ditawan di Babel. Ya, kenapa ditawan? Ya karena berbuat dosa. Kerajaan utara ditawan oleh Asyur. Kenapa? Dosa. Kerajaan yang bawah, kerajaannya dulu yang dipimpin oleh Daud, diteruskan raja-raja terakhir, juga ditawan oleh Babel. Nah, Tuhan karena janjinya pada Abraham, dia akan menggenapi tetap keturunanmu aku mesti selamatkan. Karena itu Tuhan kasih waktu, aku kasih timing. Supaya nanti aku hapus untuk melenyapkan kefasikan. Mengakhiri dosa bangsa Israel. Menghapus kesalahan. Jadi Tuhan itu baik. Ini namanya anugerah untuk orang Israel. Jadi Israel diberi kesempatan bertobat 70 kali 7 tahun. Berapa itu? 490 tahun. Ini berarti Tuhan mau menepati janjinya. Kenapa? Karena sabar. Karena Tuhan itu pegang janji. Ya. Nah, nanti kita pelajari bahwa dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27 kesempatan untuk melenyapkan kefasikan atau dosa. Ya, tentunya setelah mereka bertobat, itu telah diabaikan 2 kali, 2 periode. Periode yang pertama, tadi kan 70 kali 7. Periode pertama 7 dulu. 7 kali 7 tahun, 49 tahun. Saat kapan? Saat Yerusalem dipulihkan, dibangun tembok-temboknya oleh Nehemia. Nah, di zaman itu Tuhan bicara terakhir melalui siapa? Melalui Nabi Maleakhi. Ya. Jadi kalau saudara buka Perjanjian Lama, maka jelas saudara akan menemukan kitab Perjanjian Lama yang terakhir itu adalah kitab Maleakhi, ya. Nah, kitab Maleakhi ini kitab terakhir, ya. Dan kitab Maleakhi adalah kitab paling keras teguran Tuhan. Karena itu kalau saudara buka Alkitabmu, ada Perjanjian Lama berakhir, lalu ada halaman kosong putih, lalu mulai tulisan Perjanjian Baru, ya.
Jadi suku kosong ini bukan tidak punya arti. Kosong ini Allah diam. Allah tidak mau bicara. Ya. Nah itu periode kedua. Periode kedua 62 kali 7. 434 tahun Allah diam diri. Dia tidak kirim nabi, sama sekali enggak. Setelah Maleakhi dia stop. Ini diomongi, ditegur, tidak mempan. Samalah si bapak dan ibu bicara keras sama anaknya. Kalau kamu begini, nanti begini. Ya, tidak peduli. Dah. Kalau sudah jawabannya begitu, anak ini pergi. Bapaknya berkata, setelah diamkan aja dah. Jangan ditegur. Percuma. Allah juga bisa begitu. Allah diam. Tapi ingat, Allah tetap kasih. Dia nggak bisa diam terus. Dia selalu memanggil dengan kasih. Karena itu mendadak munculkan seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan kalau sudah baca riwayat Yohanes Pembaptis, lahirnya mujizat. Kenapa? Umur ayah ibunya sudah tua. Nggak mungkin punya anak. Dan memang mandul Ibu Elizabeth itu. Bapaknya Zakaria. Ya. Tapi lalu datang malaikat memberitahu. Kamu akan punya anak. Ya. Ini namanya shock terapi. Terapi kejutan. Supaya dikejutkan, supaya kaget gitu ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini bicara. Dia tegur. Ya, orang Farisi, orang Saduki keras sekali. Hai, kamu keturunan ular biludak. Wih, bukan main. Lalu Yohanes menunjuk pada Yesus. Dia anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Apa hasilnya? Dia dibunuh. Yesus juga dibunuh. Jadi perhatikan, ini resiko ya. Jadi kalau orang menegur itu memang resiko. Herodes dibunuh, kenapa? Karena dia bisa negor. Ya, akan raja ditegur. Kamu ambil ya iparmu, istri iparmu. Haram. Ngamuk Herodes. Ya, tapi dia masih nahan. Tapi istri iparnya itu dendam. Bikin pesta. Waktu pestanya Herodes, lalu anaknya menari, lalu Herodes tanya mau minta apa. Dia tanya sama mamanya, "Ma, minta apa, Ma?" Minta kepala Yohanes Pembaptis. Ingat, firman Tuhan seringkali dibunuh. Mungkin kita berkata, kejam ya. Loh, kita juga kadang-kadang membunuh. Suara Tuhan kata ampuni, kita, Daisa aku ampuni. Lupakan Daisa aku lupakan. Loh. Sama saja. Membunuh perkataan Tuhan. Nah, perhatikan. Karena itu saya selalu pakai gambar ya. Kapan yang disebut 70 kali 7 masa itu? Nah, itu baru bisa dimengerti nanti kalau sudah baca kitab Daniel plus kitab Nehemia. Ya, di ujung kiri ada tulisan Tita membangun Yerusalem. Tahun 445 sebelum Masehi. BC, before Christ. Ya, saudaraku. Dan Tita ini dikeluarkan oleh Raja Persia yang namanya Artasasta. Artaxerxes kalau dalam sejarah dunia. Ya.
Jadi 70 minggu itu dibagi 7, 62, lalu 1. Nah satunya ini nyeleneh. Ya, setelah lewat titik-titik setengah lingkaran hijau, itu baru satunya di situ. Jadi kesempatan 70 minggu dibagi 7, 62, 1. Ya. Nah, Nabi Maleakhi itu bicara waktu 7 minggu ini. Coba saudara perhatikan, Nabi Maleakhi itu berkhotbah tahun 450 sampai 430. Jadi 20 tahun. Ya, dia tegur. Ya, teguran yang paling keras. Sudahlah, kalau kita baca Alkitab, teguran ini yang paling keras. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ini aku sudah marah. Kamu mau dengar apa enggak? Kalau enggak mau dengar, aku nanti stop. Ya. Karena ini penting. Justru seperti zaman ini, hamba-hamba Tuhan mesti berani ngomong yang keras. Sekarang malah enggak. Malah ya dibuai supaya ingat akan Tuhan baik, Tuhan ampuni dan gampanglah masuk surga. Ya, saudaraku, asal kita mau korban, ayo korban. Itu kan pendeta. Nah, pendeta demikian tidak berani ngomong tentang neraka. Ya, teguran keras ini. Ya. Lalu oleh karena keras pun tidak mau didengar, lalu Allah diam. Selama berapa tahun? 62 masa. Minggu. 434 tahun. Karena itu dalam teologi disebut 400 tahun sunyi. Sunyi kenapa? Karena 400 tahun, setelah 400 tahun baru muncul Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis kan butuh umur sampai umur 30, jadi kurang lebih ya begitulah. Ya, 430-an tahun. Lalu mendadak dia bicara. Suara pertama dari Yohanes, bertobatlah. 6 bulan kemudian Yesus lahir nyusul. Apa ucapan Tuhan Yesus? Khotbah pertama, bertobatlah. Kita sekarang juga mesti dengar ini. Ini sudah mendekati akhir zaman, bertobat. Ngamuk. Yohanes dibunuh, Tuhan Yesus dibunuh karena itu ada tanda salib. Ya, Yesus mati. Nah, oleh karena Yesus ditolak oleh bangsa Israel, maka Tuhan katakan beralih. Dia pindahkan anugerah itu kepada kita yang bukan Yahudi. Seperti cerita dalam Alkitab, ada raja yang bikin pesta, diundang orang-orang undangan, nggak mau datang. Maka dia marah, dia kata, oke, kamu panggil orang-orang di jalan-jalan, di pasar-pasar. Suruh mereka datang. Mereka datang. Nah inilah kita. Karena itu, kita itu seperti itu. Gereja itu seperti itu ya. Banyak orang datang, penuh, gereja penuh. Tapi apakah semua masuk surga? Enggak. Kenapa? Karena setelah mereka datang, raja itu masuk ke ruang pesta. Lalu dia lihat, kamu kok tidak pakai pakaian pesta? Diam. Hamba, buang orang ini ke tempat paling gelap, justru neraka. Ya kita ini diberi kesempatan, tapi mau enggak kita ini ganti pakaian? Kalau bicara pakaian itu kebenaran, kebenaranmu itu jangan dipakai sendiri, kebenaran dewek. Saya melihat anak-anak Tuhan ini kadang-kadang, kok tidak bisa berubah ya? Karena kebenaran sendiri ini menang.
Nggak mau dicopot kebenaran sendiri. Nggak mau pakai kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan artinya pikirannya Kristus hanya harus kita pakai. Jangan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Nah, zaman anugerah ini tidak diketahui oleh Daniel. Karena Daniel urusan dengan bangsanya dan kotanya. Ya, dan nanti kalau Tuhan datang di udara karena sudah mencapai kelompok orang dewasanya cukup, Tuhan cabut buah sulung gereja. Rapture pertama. Setelah itu maka terjadi apa? MS yang saya kasih kotak merah itu. MS mulai, masa sengsara mulai. Ya, jadi perhatikan ini. Jadi ini yang dituliskan oleh Daniel 500 tahun sebelum Yesus dibunuh. Dia ngomong ini. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Akan dengan air bah dan sampai akhir peperangan. Kehancurannya ditetapkan. Ya. Lalu saya beri kurung huruf kecil-kecil, itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia membingungkan sekali. Sangat membingungkan. Ya, karena itu saya ganti. Ya. Jadi perhatikan sesudah 62 kali 7 masa. Ya, lihat ini ya, gambar ini saya kembalikan. Setelah 62, 7 plus 62, nah setelah 62 masa itu, maka yang diurapi ini dipotong, dibunuh. Yesus disalibkan. Jelas ya. Jadi kalau begitu kematian Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Ya. Seorang yang diurapi siapa? Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Lalu dikatakan, maka datanglah rakyat seorang raja. Tidak, datanglah seorang raja dengan rakyatnya. Tidak. Datanglah rakyat seorang raja. Wih, perkataan Tuhan itu pas sekali. Kenapa sih? Karena bukan kaisar yang datang. Panglimanya yang datang bawa tentara. Tentara Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus menghabisi ya kota Yerusalem dan Bait Allah diruntuhkan. Padahal Titus ini sudah kasih tahu, tentaraku jangan sampai nyentuh Bait Allah ya. Sudah dikasih warning. Tapi kenapa kok dilanggar? Ya karena lihat Bait Allah ini penuh dengan emas. Dilapisi emas. Tapi batunya gede-gede. Ada yang puluhan ton loh. Satu batu itu puluhan ton. Itu Bait Allah yang dibangun Herodes itu batunya besar-besar. Berpuluh ton. Kok bisa runtuh? Kenapa runtuh? Karena dilapisi emas, dibakar, leleh. Leleh masuk celah-celah. Wah sudah mereka bersama-sama tentara ya. Ngambil emas didongkel. Jadi roboh semua. Itu tahun 70. Ini loh ucapan Tuhan semacam ini. Coba saya pikirkan. Kok bisa tepat itu gimana itu? Ya karena Tuhan. Dan akhirnya, nah perhatikan satu ayat ini lalu ada celah. Dan akhirnya itu akhir zaman. Ya, ada tentara dengan air bah. Akan dengan air bah. Yaitu antikris. Nanti sebentar lagi antikris akan datang pakai massa.
orang-orang seperti air bah, ya, dan sampai akhir peperangan kehancuran ditetapkan. Ya, saudaraku. Jadi benar-benar antikris dan pengikutnya nanti akan dihancurkan di Armageddon. Saudara yang ke Israel pasti kasih tunjuk tuh. Ini loh tempatnya. Armageddon. Padang. Wih, besar sekali. Nanti dunia akan meluruk Israel. Untuk memerangi, ya karena perang sekarang ini, Hamas ini nanti akan berkelanjutan, mereka tuh jengkel ya sama Israel yang bandel ya toh. Karena itu mereka akan meluruk ke situ. Ya. Dan apalagi ini sudah dicanangkan akan dibangun Bait Allah. Nyentuh Masjid Al-Aqsa lagi. Ini sebetulnya mereka bukan orang Kristen. Karena mau mereka mendirikan menurut agama Taurat. Jadi nggak mau Tuhan Yesus. Nah, jadi lingkaran satu itu 7 minggu. Itu kesempatan pertama Allah bicara melalui Nabi Maleakhi. Kesempatan 2 Allah diam lalu mendadak. Dia bicara kurang lebih 400-an tahun. Lalu yang putih itu yang tidak diketahui Daniel. Nah sekarang Tuhan kasih kesempatan ketiga. Karena tadi 7 plus 62. Kan masih 69, tinggal 1. Ya, dan 1 ini nanti akhir. Jadi saya tuliskan di situ kesempatan ketiga Allah bicara juga. Tapi tidak melalui nabi saja. Tapi memang juga nabi. Nabi Elia Tuhan turunkan dari sorga. Nabi Musa Tuhan turunkan dari sorga. Tapi Tuhan juga bicara melalui aniaya. Ingat ya. Kadang-kadang kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, Tuhan lalu pakai apa? Cambuk. Kenapa? Ya karena cinta. Karena itu Paulus berkata, apakah aku harus datang dengan kata-kata atau dengan cambuk? Dengan rotan, kata Paulus. Ya, 1 minggu itu 7 tahun. Sayangnya orang Israel itu baru mau bertobat. Justru menjelang habis 7 tahun. Kenapa begitu? Karena nanti diserang oleh antikris. Ya. Serangan dengan massa. Banyak orang akan datang. Meluruk ke negara Israel. Nah waktu itulah terjepit. Baru mereka teriak-teriak pada Tuhan. Karena itu ada panggilan terakhir untuk menderita. Tuhan itu baik ya. Oke, kamu tidak mau dengar. Tapi aku ini karena kasih, aku pakai cambuk. Yaitu setelah rapture buah sulung gereja. Ini saya dapatkan gambar tsunami ya. Jadi kalau pakai massa itu kan seperti tsunami begitu ya. Dihapus ya. Nah, tapi Tuhan itu masih anugerah. Anugerah. Kenapa? Karena Tuhan itu punya janji sama Israel. Dan Tuhan masih melihat banyak orang Kristen yang masih bisa bertobat. Tapi harus lewat sengsara. Karena itu anugerah derita yang wajib dijalani. Masa sengsara. Ya. Jadi lihat gambar ini lagi. Tuhan kasih milenium 5 dan 6 itu zaman anugerah untuk gereja. 2000 tahun. Ya. Setelah Yesus disalib sampai sekarang itu sudah hampir tutup 2000 tahun.
Ya, karena Tuhan lahir kapan? Disalib kapan? Kurang lebih tahun 30. Jadi kalau dihitung-hitung 2000 tahun, ya 2030 lah. Antara itu loh, saya nggak mau ngomong tanggal sekian apa, enggak lah. Ya, kita nggak tahu. Tapi ancer-ancer kita ini sudah dekat, ini 2024. Jadi saudara masih melek gitu loh. Ini sudah dekat. Ya. Jadi waktu buah sulung BSG itu bangkit dari antara orang mati, hidup diubahkan. Ini rapture pertama, bahagia ini. Tanpa lewat masa sengsara. Tapi yang berikut, setelah rapture gereja, zaman anugerah bagi gereja berakhir. Karena berakhir, ya harus lewat penderitaan. Ya. Jadi ini pilihan. Dan ini gambar yang saya sudah sering kasih. Ada penderitaan pertama, ada penderitaan kedua. Penderitaan pertama, permulaan sengsara, itu oleh namanya sistem agama yang sekarang ini dipercaya oleh orang-orang ya tentang agama modern. Nggak mau agama Tuhan ini, Alkitab ini. Ini kuno ini. Ya, tidak relevan gitu. Mereka nggak mau. Istimewa dalam pernikahan dan sebagainya. Itu kan dulu. Sekarang nggak gitulah. Ya, kemajuan teknologi. Saudaraku. Jadi itu akan dialami oleh orang-orang yang percaya itu. Nanti MS2 sengsara besar ini oleh antikris. Ya. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Nah, saudaraku, setelah rapture buah sulung gereja, maka gereja yang tertinggal itu harus mengalami masa sengsara untuk dimurnikan. Jadi Tuhan itu masih belas kasihan. Oke deh, kalau aku tidak bisa ngomongi baik-baik, aku pakai cambuk. Supaya kamu itu tobat. Ya, mari kita baca Maleakhi 3 ayat 1-3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi kitab Maleakhi diakhiri bagian-bagian terakhir dengan kata ini. Lihatlah, behold, lihat tuh, aku menyuruh utusanku. Siapa? Yohanes Pembaptis. Untuk menjadi pendahulu, meratakan jalan. Lalu ayat berikut tambahkan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya. Yaitu malaikat perjanjian. Dan dia akan datang. Dan kalau dia datang, ngapain gitu ya. Kalau dia datang, ia seperti api. Tukang pemurni logam. Untuk apa? Menyucikan orang Lewi. Jadi sebenarnya bagian timing terakhir ini Tuhan khususkan untuk orang Israel. Supaya janjinya pada Abraham bisa digenapi. Tapi banyak orang Kristen modelnya sama Israel. Hidupnya masih banyak berhala, masih banyak keinginan-keinginan dunia yang belum bisa lepas. Karena itu Tuhan harus pakai api untuk mentahirkan. Ya,
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Bagaimana korban yang benar kalau orangnya tidak benar? Jadi tujuan Tuhan melalukan Israel dan gereja pada akhir zaman lewat masa sengsara supaya mereka menjadi orang benar. Ya. Nah, yang dapat bertahan menghadapi api ujian iman, ya, itu tubuh Kristus. Apa artinya? Anggota tubuh, saudara lihat orang-orang yang ada di tubuh itu anggota tubuh. Saudara mesti jadi anggotanya tubuh. Kepalanya siapa? Kristus. Berarti apa? Hanya orang yang mau pakai pikiran Kristus. Sekali lagi, hanya orang yang mau pakai pikiran Kristus dalam menghadapi masalah hidup, dia yang bisa bertahan. Karena itu saudara kalau berkutat dengan pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri, saya nggak tahu. Ya nanti harus lewat yang nggak enak, baru saya oh ya. Kok dulu aku kok nggak mau dengar, nurut gitu aja kok nggak mau. Kok nggak mau saya ini dulu, aduh. Orang Jawa bilang getun aku. Duh, sayang tapi harus melewati yang nggak enak. Kan itu mari kita berkata pada Tuhan, Tuhan sucikanlah hati ini. Khususnya pikiranku ini, kuduskan. Ya, untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini.
Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nấu cho mình tác lỗ để bơi sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sơ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình pan play mà ní cho chơi miệng bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตเจ้าเกินมานี่จะใจเกินไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy bé cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tình cha ăn xuân cây nè mày cô mà nè mình pan đây này lại bù phá chỗ sang cần giả cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาผู้ฝาติดล่าแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาต่อด้วยกันโซ่ติมหาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lo mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานั่งเล่าเนี่ยกันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการที่เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนที่ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝัมกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญเยซูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเยซู
Bây ní thang bệ cần lò thái giá Một khoan chỗ nơi khăn phá bay và bú phá dấu chữ lệ Bọn nhà mình sân nhé sẽ lo ní Vì thái giá để tập bài kiếm phây Bây giờ tới phung mình tới tỏi Bú phá cháu tí bố phây Rồi bọn nhà cần lò một bài kiếm nhé xu nào Mình tưởng lòng khó bú phá bấm khó dì xu cao nào Bài bài phây bài kiếm phây Cho lòng tí bài dấu hồ dấu khăm Vâng cần lò kiếm nhé xu ní Cần lò thái giá chỗ này khăn tiếng phá bay Như vậy Giê-xu cho dạy tón con luôn được chăng? Theo khá lâu tỏ nào khăn ba na thăng bùa phá tầng này. Bọn nhà tôi ở sân Giê-xu ní chỗ này khăn phá bay và bùa phá na dấu chứng sỉ. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati.
Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang.
tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.